Isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan mudah-mudahan merupakan harapan kita semua beribadah di bulan Ramadan ini. Segala aktivitas kita, terutama sholat kita yang 5 waktu, sahur kita, infak kita, sedekah kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah berlimpah ruah kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat khususnya dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kultum pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Aman Nur Sahyo, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan penerimaan infak sedekah dari para jamaah, khususnya untuk operasional masjid, operasional musola pada hari kemarin, yaitu tanggal 29 atau 30 ya. 30 karena sekarang 1 Mei Hari Buruh Internasional. Kalau sekarang di tanggal 30 April sebesar Rp379.000. Jadi saldo sampai dengan malam hari ini adalah sebesar Rp1.11.200. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada para jamaah yang setiap malamnya berikan infak sedekah, mudah-mudahan Allah balas dengan 700 kali kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita diberikan kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, rezeki yang barokah. Amin. Terus penerimaan berkaitan dengan santunan anak yatim yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei hari Jumat 2021 itu telah terkumpul dana sebesar 21.100.000 ya. Rp12.100.000. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah. Kami tetap menunggu untuk santunan anak yatim sampai tanggal 5 Mei 2021. Terus untuk informasi berkaitan dengan pembangunan musola telah terkumpul sekitar 21 juta rupiah, ya 21 juta lebih, yang mudah-mudahan mungkin hari ini, besok, dan selanjutnya bisa jadi bertambah lebih banyak lagi, dan kita bisa melakukan perbaikan bermulai pembangunan musola Al-Quran. Untuk itu kami tidak berpanjang lebar, nanti saya berikan kesempatan ini kepada Bapak Aman Cahyo untuk menyampaikan kultumnya pada malam hari ini, sekaligus untuk mengimami sholat tarawih. Sedangkan untuk Bilal saya serahkan kepada Bapak Komar dari Sukabumi. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan pada tahun ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kita, di mana kita diberikan kekuatan lahir maupun batin sehingga bisa mengisi rangkaian amaliyah Ramadan kita pada bulan Ramadan kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam adin ini. Baik, pada kultum kali ini saya mengambil tema tentang Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Besar. Jadi sebenarnya materi ini berangkat 1 tahun yang lalu, ya, saat COVID-19 begitu dahsyat, maka akhirnya saya merenung dan membuat materi tentang Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Besar. Yang pertama, kenapa kita perlu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian dan dengan petunjuk itu agar kalian bisa bersyukur. Jadi kita layak mengagungkan Allah, dan akhirnya ya, kalau ada manusia-manusia yang sombong, maka kita mengakui betapa yang namanya manusia itu sangat-sangat lemah. Disitulah letaknya kita sebagai hamba selalu bergantung dan meminta hanya kepada Allah As-Samad, Allah yang menjadi tempat bergantung segala makhluknya. Jadi pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah. Kenapa? Karena Allah telah berikan petunjuk. Petunjuk apa yang dimaksud? Yang pertama, petunjuk berupa keimanan. Jadi saat ini atau sebelum ini juga kita tidak hanya memperhatikan kondisi kesehatan kita, kondisi ekonomi kita, tapi juga yang perlu diperhatikan kondisi keimanan kita. Jadi iman ini juga perlu dirawat dan ditingkatkan dalam kondisi seperti ini. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Ya, sehingga disebutkan yakni balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan memberikan keimanan kepada kalian. Jadi hendaknya iman ini perlu disyukuri. Karena nanti kita lihat ada orang-orang yang berputus asa dari kondisi seperti ini. Ada orang-orang yang sabar menerima kondisi seperti ini. Ada orang-orang yang bersyukur, ada orang-orang yang kufur. Maka semua kembali kepada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking berharganya keimanan ini, maka sampai-sampai Nabi dalam perang Uhud yang kedua, maksudnya perang terbesar setelah perang Badar, yakni perang Uhud, Nabi pernah meminta kepada pasukannya, "Hai pasukanku, berbarislah kalian yang rapi, karena aku akan berdoa kepada Allah." Di antara doanya Nabi minta, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakan akan kami keimanan. Nabi tidak sekedar minta beriman, tapi minta cinta dengan yang namanya keimanan. Sehingga dengan cinta itu apa? Wazayyinhu fi qulubina. Biarkan hati-hati ini dihiasi dengan keimanan. Masya Allah. Kalau hati ini dihiasi dengan keimanan, maka insya Allah apapun yang terjadi semuanya dalam kacamata iman. Tapi kalau tidak ada keimanan atau menipisnya keimanan, bisa jadi segala sesuatu itu tidak lagi bergantung dengan kacamata iman, tapi udah dengan cara pandang yang lain, dan ini sangat berbahaya. Terus kemudian apa? Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikan kami dengan keimanan itu, benci dengan yang namanya kekufuran. Enggak suka kita melihat kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini cara pandang orang beriman. Jadi kalau orang beriman melihat kefasikan, kemaksiatan, kekufuran, dia bencinya luar biasa. Akan tetapi orang yang biasa berbuat dosa cinta dengan yang namanya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Apa yang membedakan? Cara pandang. Nah, terus kemudian yang kedua, selain keimanan, petunjuk apa yang dimaksudkan? Ya, ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Banyak petunjuk Allah di dalam Al-Quran, tapi dalam kesempatan terkait dengan tema ini saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya manusia akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, 21 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi dia tidak mati, dia hanya berpindah alam. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Alam barzah pindah nanti ke alam akhirat. Jadi nggak mati, hanya pindah alam. Dia hidup di alam yang lain. Nah, terus kemudian berikutnya wa nabluukum, kata Allah, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnatan. Diuji oleh Allah dengan apa? Diuji bisyarri. Syar itu keburukan, kejelekan, kejahatan, itu syar namanya. Wal khairi, dan dengan kebaikan, kenikmatan, keindahan, kesenangan, itu ujian. Dua-duanya kata Allah fitnatan, cobaan. Jadi mau diuji dengan kejelekan itu cobaan, diuji dengan kebaikan itu cobaan. Nah, mari kita lihat tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sini disebutkan kalimat wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ay nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bi ni'am ukhra. Jadi kami akan informasikan kepada kalian bahwa kalian itu suatu saat akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Dan di saat yang lain kalian akan mendapatkan masaib, bentuk jamak dari musibah. Jadi musibahnya nggak sekali, bisa berkali-kali, bisa individu, bisa satu masyarakat, bisa segolongan, kelompok, dan seterusnya. Maka untuk apa Allah berikan ujian itu? Dijelaskan di sini linan duro man yashkuru wa man yakfur. Siapa yang kami ingin melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Ini terkait kenikmatan. Jadi kalau Allah kasih kenikmatan kepada kita, Allah pengen lihat mana yang bersyukur, mana yang kufur. Maka musibah ini Allah pengen lihat mana yang masih bisa bersyukur. Ketika dia memiliki kelebihan, dia masih bisa berbagi kepada orang lain. Itu tandanya dia bersyukur. Tapi ada juga yang kufur. Dikasih sehat, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dikasih kenikmatan, ada yang bersyukur, ada yang berkufur. Jadi tergantung orangnya. Maksudnya apa? Cara pandang imannya tadi. Dan semuanya adalah cobaan. Nah, yang kedua, yakni diuji dengan bisyarri wal khair. Ya. Syar itu keburukan. Untuk apa Allah pergilirkan antara kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan juga musibah? Di antaranya Allah ingin melihat man yasbiru wa man yaqnatu. Mana yang bersabar dan mana yang putus asa. Ini lagi awal-awal sejak 14 Maret ditetapkan PSBB tahun lalu 2020. Itu banyak komentar di media sosial. Ada salah satu grup mengatakan kalau kondisinya seperti ini terus kita nggak boleh keluar, nggak bisa bekerja dari rumah. Ya kalau buat mereka yang kerjaannya di lapangan, lama-lama bisa gila saya katanya. Nah ini berarti apa? Dia nggak sabar dengan kondisi seperti ini. Ini musibah ini menimpa pada siapapun, semuanya merasakan, baik besar, kecil maupun sedang. Ya tidak hanya sisi kesehatan, mungkin ada yang sakit, ada yang terpapar, ada yang meninggal bahkan. Tapi kalau ditanya bab meninggal itu bukan masalah corona atau tidak corona. Yang pasti kalau ditanya kenapa dia meninggal, ajalnya sudah tiba. Itu yang pas. Karena tidak dijelaskan orang bisa meninggal dengan sebab dan orang bisa meninggal tanpa sebab gitu. Yang pas itu waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang sehat kalau pas ajalnya tiba ya meninggal. Orang sakit kalau belum ajalnya tiba meskipun syarat-syarat kematiannya sudah terpenuhi, tapi kalau ajalnya belum tiba enggak mati-mati juga orang itu. Nah, ini babnya apa? Bab akidah tentang ajal. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika orang diberikan ujian tadi, Allah mau lihat mana yang bersabar, mana yang putus asa. Maka ini sekedar tahadus bin nikmah ya. Tadi saya katakan ini menimpa pada siapapun. Jadi ketika itu ya saya berdoa kepada Allah. Ya, jadi saat puasa 27 Maret saya ingat ya.
habis sempat qiyamul lail sebentar, terus kemudian berdoa kepada Allah. Saya nggak minta, saya hanya curhat. Nah gitu ya. Jadi boleh kalau curhat itu jangan di Facebook ya, curhatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan begini, ya Allah, Rasulmu pernah mendengar ada orang yang berdoa. Jadi suatu saat ada orang berdoa, suaranya agak keras sehingga Nabi mendengar. Orang itu mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang doa kayak begini, maka langsung Nabi mengatakan qad sa'alallahal azim. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang teragung. Kata Nabi, idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah diminta dengan nama ini, maka pasti Allah akan memberikannya. Wa idza du'iya bihi ajaba. Dan kalau Allah disuruh dengan nama itu, maka pasti Allah akan mengijabah doanya. Terus kemudian saya katakan lagi, ya Allah, Rasulmu telah mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kau mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Aku tidak akan minta pada siapapun kecuali hanya kepada Engkau. Masya Allah. Setelah itu, ini ceritanya ya, cerita senangnya. Jadi setelah itu, pas pagi sebelum zuhur, tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Wah, ngasih bantuan Pak, Masya Allah. Dari mana nih? Dari ibu itu katanya. Oh iya, saya pernah ngisi pengajian di rumah dia, tapi saya nggak punya kontaknya. Saya minta ke guru ngajinya. Itu Masya Allah, itu dikasih langsung sembako tuh. Ada kali beras 20 liter, telur 3 kilo, minyak gitu. Masya Allah, itu sebelum zuhur. Habis zuhur, datang Gojek tuh ke rumah. Ini ditulis di situ nama saya lengkap gitu, alamat, dikasih. Terus saya tanya, dari siapa Pak? Wah, saya nggak tahu Pak, saya cuma nganter aja. Saya lihat masih ada 2 box lagi kan. Pas dibuka, Masya Allah, ini makanan siap saji, tinggal goreng semua. Dikasih tuh, ada ayam, ada paru, ada coklat, ada. Masya Allah, saya bilang, akhirnya saya ngerenung, ini musibah atau nikmat gitu ya. Artinya ya kalau makan paru mungkin jarang gitu ya, tapi giliran ini kok dikasih paru. Dalam hati saya, Masya Allah, ini musibah apa nikmat? Artinya ketika tadi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu 2 minggu pertama sejak 14 Maret itu kegiatan otomatis sepi semua. Jadwal ceramah mah full, tapi batal semua. Semuanya batal, nggak ada yang ngadain gitu. Paling ada Ustadz abis taraweh online. Setelah 2 minggu baru mulai itu. Ada Zoom, ada Google Meeting dan seterusnya, kajian online baru mulai jalan semua. Sebelum itu nggak jalan, sepi di rumah. Ini namanya akhirnya apa? Kita merenung, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Disitulah. Jadi dalam kondisi apapun tetap orang beriman Allah mau lihat mana yang sabar, mana yang putus asa. Ya, kalaupun ada saudara-saudara kita, tetangga kita, atau mungkin kerabat kita ada yang meninggal, ya lantaran katakanlah sebab COVID tadi, sebenarnya pada hakikatnya ajalnya telah tiba, ya sudah kita doakan agar dia bisa bersabar, semoga diganti dengan pahala oleh Allah karena kesabarannya dan seterusnya. Jadi disinilah letaknya yang membedakan bagaimana cara pandang orang beriman dengan bukan orang beriman. Oleh karena itu minta kepada Allah diberikan kemampuan untuk mencintai keimanan. Insya Allah kalau keimanan itu tumbuh dalam hati kita, maka semuanya dari mulutnya akan keluar sesuatu berupa keimanan, dari tindakannya akan keluar berupa keimanan. Kenapa? Karena kita dibingkai tadi wazayyinhu fi qulubina. Biarkan hati-hati ini dihiasi dengan keimanan. Karena kalau nggak keimanan, lain lagi. Punya anak kecil mau minum susu, susunya tumpah. Kalau nggak pakai iman, habis tuh anak kecil. Bodoh masih kamu tinggal minum aja pakai jatuh begitu. Tapi kalau babnya imam, lain lagi. Jatuh ya, udah dibikinin lagi yang baru. Nggak pakai marah. Ini bab iman. Ya. Makanya kalau imannya tumpah ruah gitu, insya Allah sekecil apapun yang didapatkan dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.